Nah, kesembuhan sesudah hari Pantekosta, ya, saudara-saudari. Kalau ada slide ini 367 ya, PowerPoint. Dan semua PowerPoint tersedia untuk saudara-saudari. Email saja ke Pak William, Elijah 003 ya. Nah, mari kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kesembuhan sesudah hari Pentakosta. Kisah para Rasul. Pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, kuasa di dalam sini adalah dunamis, ya. Tenaga. Tapi tenaga ini bukan hanya tenaga kesembuhan saja, tenaga untuk apa tenaga ini? Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini tenaga dunamis yang luar biasa. Untuk apa? Menjadi saksi Tuhan Yesus ke seluruh dunia sampai ke ujung bumi. Ya, waktu kita kalau mau bersaksi untuk Tuhan, pasti kita perlu tenaga. Ya. Amin. Perlu kekuatan, perlu keberanian. Ya. Nah, inilah tenaga. Tenaga ini dari mana? Dari Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus yang juga waktu dunia alam semesta diciptakan, Bapa, Anak dan Roh Kudus ada di sana. Ya. Tujuan kedatangan Roh Kudus ialah memberikan kepada murid-murid kuasa atau kekuatan atau dunamis, yaitu kekuatan dan keberanian bersaksi untuk Tuhan Yesus. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam kisah rasul-rasul di mana mujizat itu terjadi. Bagaimanakah Petrus dan Paulus melayani kesembuhan kepada orang sakit di kisah para rasul setelah Roh Kudus turun pada hari Pentakosta. Dan karunia kesembuhan juga tersedia bagi mereka. Ya. Apakah mereka berbahasa roh waktu mereka menyembuhkan orang sakit? Karena pada saat ini kita semua anak-anak Tuhan di gereja, karena kita sudah ada Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka waktu kita melayani orang sakit, kita hanya bergantung kuat sekali dengan karunia-karunia, ya, karunia-karunia Roh Kudus, dan di antaranya adalah karunia menyembuhkan orang sakit. Jadi banyak di antara kita orang-orang percaya, oh kalau ada sakit mencari orang yang berkarunia menyembuhkan orang, ya. Atau kita yang melayani orang sakit juga selalu menunggu karunia Roh Kudus, ya. Tetapi di sini coba kita lihat, ya. Sebelum ada karunia kesembuhan, otoritas menyembuhkan orang sakit sudah diberikan kepada murid-murid. Betul? Maka otoritas untuk menyembuhkan lebih mendasar daripada karunia kesembuhan. Ya, mendahului dan lebih berdasar. Kenapa lebih berdasar otoritas itu? Coba kita bayangkan kembali kepada kitab Kejadian, ya, ayat 3, waktu Bapa menciptakan langit dan bumi, pakai apa? Maka berfirmanlah Tuhan, ya, untuk menjadikan langit dan bumi, betul, di kitab Kejadian. Jadi otoritas itu paling dasar, ya, kalau di dalam sesuatu yang terjadi, apa saja yang terjadi di dunia itu.
atau di alam semesta ini, karena Tuhan menciptakan dengan berfirman ya, dengan beri perintah. Jadilah terang, maka terang itu jadi ya, begitu. Jadi lebih baik kita belajar dulu menjalankan otoritas untuk menyembuhkan orang sakit, betul? Nah, karena bukan semua orang punya karunia kesembuhan. Tapi kalau otoritas semua orang percaya sudah diberikan, benar? Dari Lukas 9 dan Lukas 10. Jadi menurut kisah para rasul-rasul, para murid Yesus berkata-kata dalam bahasa roh pada waktu yang tertentu. Dan bukan pada setiap saat, misalnya pada waktu melayani orang sakit. Nah, kenapa ini ditatarkan? Karena ada orang pikir, kalau mau melayani orang sakit, kita harus dipenuhi Roh Kudus, yaitu, dan kenyataan penuh Roh Kudus yaitu berbahasa roh, kan? Ceritanya begitu. Pikiran kita begitu. Ya. Dan banyak di antara kita juga kalau nggak bisa bahasa roh, nggak punya kekuatan. Ya, itu pikiran kita. Tetapi apa ya? Ya, kalau jadi ini bergerak di dalam karunia nih ya. Tapi kan di sini kita bilang otoritas lebih mendasar ya. Dan di waktu kitab Injil kita belajar sudah sesi ke-7 ini, semuanya apa? Kita belajar otoritas kan? Otoritas itu keluar perintah kan dengan iman yang memindahkan gunung ya. Mari kita lihat. Di kisah rasul-rasul setiap kali ada bahasa roh ya, selalu tercatat. Jelas sekali dicatat. Kisah Pasal Rasul 2 ayat 4 pada hari Pentakosta. Mereka hari itu Roh Kudus seperti api, lidah api menetap di atas kepala mereka, mereka mulai berbahasa roh. Tetapi hari itu bahasa rohnya itu bahasa bangsa-bangsa ya. Murid-murid yang 120 itu semua berbicara bahasa roh, bahasa bangsa-bangsa yang dimengerti oleh masa yang besar itu ya. Hari itu, hari Pentakosta. Nah, saudara-saudari, bayangkan saja. Kalau saya berbicara bahasa Indonesia, kalian juga berbicara pada waktu yang bersamaan. Tidak ada satu orang yang mengerti, betul? Jangan kata yang satu bahasa Inggris, yang satu bahasa Belanda, yang satu bahasa Indonesia, yang satu entahlah apa lagi ya, bahasa Thai. Kalau kita berbicara bersama-sama tidak ada yang mengerti, betul? Tetapi pada hari Pentakosta itu mujizat terjadi. Waktu mereka berbahasa itu, semua yang mendengar mengerti apa yang mereka katakan. Coba bayangkan. Ya, mereka berkata-kata, tapi yang mendengar itu mengerti apa yang mereka katakan. Dan mereka berkata-kata itu semua menjadi satu kan. Ya, ini luar biasa mujizat ya. Sama sekali terbalik dengan yang terjadi di apa? Di Babel kan? Ya. Hari itu Tuhan memecahkan semua orang ya. Semua berbahasa lain-lain sampai mereka nggak mengerti. Mestinya tarik, dilepas. Mestinya dilepas, ditarik. Jadi itu tower ya, menara Babel itu jadi nggak bisa jadi kan. Karena mereka tidak mengerti satu dengan yang lain. Bahasanya dikacaukan. Hari ini, wah, walaupun berbahasa yang macam-macam, tapi yang mendengar itu mengerti. Wah, ini luar biasa ya. Nah, di rumah Cornelius juga terjadi. Waktu Petrus tidak mau datang ke rumah Cornelius karena dia itu katanya, orang kafir. Waktu Tuhan beri Petrus mimpi, ya, pergi ke rumah Cornelius. Waktu di dalam mimpi bukan, ya, di hadapan Petrus ada meja yang tersedia dengan macam-macam makanan yang haram. Petrus, ya, orang Yahudi kan nggak bisa makan, ya, misalnya babi kah atau apa, mereka nggak bisa makan ya. Tapi Tuhan sediakan. Tuhan bilang kalau yang sudah disucikan, apa yang kalian makan sudah suci ya, tidak ada yang haram. Oh, waktu itu Cornelius panggil Petrus ke rumahnya. Cornelius itu orang Romawi. Untuk
Petrus datang memberitakan Injil ya kepada mereka. Oh, Petrus itu ngamuk. Wah, ngapain suruh saya datang ke sini? Kamu orang Romawi, kira-kira begitu ya. Saya orang Yahudi. Nggak tahu adat kah? Adat. Tapi langsung waktu itu Cornelius bilang, kami sekeluarga sudah berkumpul di sini ingin mendengar firman daripada engkau yang datang daripada Tuhan. Wah, waktu itu karena Petrus itu tidak bersedia, Tuhan bersedia, amin. Roh Kudus datang memenuhi sekeluarga Cornelius. Mereka berbahasa roh. Luar biasa ya, nah, itu tercatat tuh. Kisah Rasul 19 ayat 6 di Efesus. Di sini terjadi lagi. Paulus lagi mengunjungi orang-orang percaya di Efesus. Kelihatannya lesu sekali. Tidak bersemangat. Ya. Petrus pikir, wah ini orang-orang kurang ya tenaga, ya kurang kekuatan. Petrus tanya, kamu sudah menerima Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus? Orang Efesus, orang-orang percaya itu bilang, apa itu? Kami sudah dibaptis air dengan Yohanes, tapi yang Roh Kudus ini kami tidak pernah dengar. Terus Petrus tumpangkan tangan menerima mereka. Dibaptis oleh Roh Kudus, mereka berbahasa roh. Ya. Jadi setiap kali kalau ada bahasa roh yang terjadi di Kisah Para Rasul, dicatat dengan seksama, teliti. Nah, sekarang mari kita lihat apakah waktu Petrus menyembuhkan ini orang, ini yang tadi baru kita lihat itu, ya videonya, apakah Petrus ada berbahasa roh? Karena kita pikir kalau mau menyembuhkan orang berbahasa roh dulu kan. Ya, mari kita lihat Kisah Rasul yang tadi terjadi itu ya di dalam video. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lihatlah kepada kami. Jadi mata Petrus terbuka atau tertutup pada waktu dia menyembuhkan orang lumpuh itu. Ya, fokus ya, fokus. Lihatlah kepada kami. Mata menatap mata. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Jadi Petrus mau menyembuhkan dia, orang itu mau minta sedekah ya. Jadi orang yang lumpuh ini kalau kita boleh bilang kan tidak beriman untuk disembuhkan, betul? Dia juga tidak tahu apa yang nanti akan terjadi. Pokoknya dia minta-minta setiap hari di situ. Nah, Petrus dan Yohanes setiap hari juga naik ke bait Allah kan untuk berdoa. Nah, ini jadi di luar ya, di luar dari perkumpulan orang percaya. Ya. Nah, ini di masa ini ya, bukan di dalam gereja ceritanya, tapi di luar kan, ya, umum. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punya, ku berikan kepadamu. Nah, saudara-saudari, tadi di dalam video itu Petrus berlutut ya di hadapan orang itu. Tetapi saya pikir Petrus tidak akan berlutut. Karena ini apa nih ya? Coba kita. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunya, ku berikan kepadamu. Apa yang punya Petrus? Ya, nih dia yang punya Petrus nih. Dalam nama Yesus Kristus ya. Di sini demi nama Yesus Kristus. Orang Nazaret itu berjalanlah. Apa ini?
Doa atau otoritas, perintah dengan otoritas. Ya. Demi nama Yesus, orang Nazaret itu berjalanlah. Petrus tidak punya perak atau emas, tetapi apa yang dia punya? Otoritas. Amin, saudara-saudari. Petrus tetap pakai otoritas, walaupun pasti dia punya karunia kesembuhan, betul? Ya, karunia kesembuhan dari Petrus itu luar biasa. Waktu bayangannya lewat, orang sembuh, betul? Ya, itu karunia. Karena Petrus tidak perintah, tidak apa-apa, dan yang kumpul di sana juga orang pada percaya kalau asal dia lewat, kena bayangannya sembuh. Something happened with the Zoom. It should be okay, Pastor. Nothing. Mine. Oh yeah, you still can see me? Yes, I can see you. I can see your screen. I can see everything. Oh, yes, we can see you. Both my computers. I can see. We can good. And I can't see anyone. But we can see. Aduh, siapa yang salah ya? Zoom-nya yang salah. Tiba-tibanya hilang dari depan saya. Very strange. You cannot see your screen? I don't know sharing. No, I can see anything. I was sharing. It was right in front of me and then it's gone. Okay. No, okay. I'm back. One moment. Now I'm gonna share screen again. Hilang. Hilang. Oke, nah dia nih. Oke. Ya. Jadi Petrus tetap pakai otoritas walaupun pasti dia punya karunia kesembuhan ya. Sudah pasti. Oke. Nah, selanjutnya, kenapa Petrus tidak pakai karunia kesembuhan? Nah, kenapa Petrus pakai otoritas ya? Apakah coba kita mulai periksa hal ini? Apakah Petrus berkata waktu melayani orang lumpuh itu, Bapak, ada panggil Bapak enggak? Dalam nama Yesus, Petrus ada bilang Bapak enggak? Dalam nama Yesus, saya perintahkan, aku perintahkan engkau ini berjalan. Ada tidak? Tidak ya. Emas perak aku tidak punya. Demi nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Tuh. Petrus berbicara dalam bahasa roh? Tidak. Apakah ada kegiatan atau kata-kata apapun yang diarahkan kepada Bapak? Ya, tidak ada. Pekerjaan imamat tidak ada. Tetapi dengan karunia kesembuhan, ya kalau pakai karunia kesembuhan, kalau kita di dalam gereja ya lain ya. Kita menyembah Tuhan, kita memanjatkan puji-pujian, haleluya, segala ya. Kalau lagi karunia kesembuhan berjalan, kan begitu. Ya, nah di sini tidak di umum di pasar atau di depan bait Allah ya. Petrus tidak mencampurkan doa waktu dia melayani orang lumpuh itu, dia tidak mencampurkan doa dan perintah. Jadi dia tidak mencampurkan pekerjaan jabatan imamat dan pekerjaan jabatan raja ya. Imamat kan ke atas, raja kan ke bawah. Jadi doa dan perintah itu enggak dicampur jadi satu, hanya 100% lagi perintah ya. Petrus rupanya sampai saat ini sudah belajar benar-benar mengerti ya apa yang Tuhan Yesus ajarkan, sembuhkan orang. Nah, kemudian balik lagi ya ke Alkitab, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Kira-kira waktu tangannya dipegang apa yang terjadi? Kita pikirkan ada kekuatan ya, ada dinamis ya, tenaga kesembuhan kan, ada kontak kan. Nah, seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu.
kekuatan itu langsung mengalir. Ya. Jadi dunamis itu kekuatan kesembuhan atau tenaga kesembuhan mengalir dari tangan Petrus ke orang itu. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Walaupun di sini ya tidak dikatakan lah kekuatan mengalir ya. Tapi ya kita bayangkan saja sekali pegang tangannya membantu dia berdiri, ditarik, kekuatannya masuk ya. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Nah orang ini tidak pernah berjalan 40 tahun. Seumur hidup. Jadi kaki itu sebetulnya kaku sekali ya. Tidak ada apa-apa lagi, tidak ada otot ya. Hanya yang ada kulit sama tulang kan. Begitu saja kan. Lumpuh orang ini sama sekali. Wah luar biasa. Gunung yang besar ya, kalau kita bilang, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Haleluya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang. Nah, ini tujuan mujizat. Mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Keheranan. Apa ini yang terjadi? Kenapa ada hal yang luar biasa begini ya? Seumur hidup pun tidak pernah melihat kan? Ya. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata. Dia mulai khotbah ya, memberikan Injil. Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian ini? Mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami yang membuat orang ini berjalan? Karena kekuasaan dan kesalehan kami sendiri. Karena aku ini hebat, orang ini bisa berjalan. Bukan. Nah, bukan. Petrus memberitakan Injil Yesus Kristus kepada mereka setelah terjadi mujizat. Sesuai dengan Lukas 10 ayat 9. Sembuhkanlah orang-orang di situ dan katakanlah kepada mereka kerajaan sorga sudah dekat padamu kan? Lukas 10 ayat 9 kan? Nah, dia sembuhkan dulu orang yang sakit ini ya. Nah, sekarang dilanjutkan lagi dia punya khotbah ya. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus. Ya. Ya, iman di dalam nama Yesus, kepercayaan ke dalam nama Yesus. Maka nama Yesus itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Amin. Iman kepada Yesus ya. Dan nama itu waktu diucapkan dengan otoritas, ini kita sendiri ya yang sambung ya, tambah panjang. Nama yang penuh otoritas itu waktu diperintahkan keluar dari mulut itu dengan nama itu menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Ya, orang itu setiap hari diboyong ke sana ya. Nah, saudara-saudari. Dan kepercayaan itu, iman apa ya? Memberikan kesembuhan. Iman yang memindahkan gunung. Terang Petrus tidak bicarakan ini kepada orang-orang itu. Hanya kepercayaan itu. Iman inilah yang memberi kesembuhan kepada orang ini. Di depan kamu semua. Nah, saudara-saudari, kepercayaan dalam nama Yesus itu iman kepada nama Yesus, arahnya ke atas. Kepercayaan ini memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua, imannya Allah kan, betul? Karena Petrus perintah kan. Puji Tuhan. Jadi iman sebetulnya iman kepada Allah, imannya Allah, arahnya ke atas dan ke bawah ya. Iman itu ada dua arah. Iman kepada Allah dan iman Allah. Haleluya. Diulangi. Kepercayaan itu telah memberi kesembuhan. Dan iman itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Nah, iman apa ini? Imannya Allah atau iman yang memindahkan gunung dan juga iman seperti biji sesawi. Sama ya. Bahasa Inggris begini, it is Jesus' name and the faith that comes through him. Nama Yesus, ya, nah, iman kepada nama Yesus itu, jadi Yesus itu adalah otoritas ya, nama Yesus kalau sudah diucapkan, it is in Jesus' name ya, it is Jesus' name. Dan iman yang datang daripada dia itu apa? Imannya Allah kan?
Melalui iman yang datang dari nama itu yang ada di dalam kita itu, dalam nama Yesus, iman itu iman yang ada di dalam kita kan. Itu apa? Itu imannya Yesus dan imannya Allah dan iman seperti biji sesawi yang sudah memberikan, that has given this complete healing to him. Ya, seperti yang kamu bisa lihat semua di depan kamu semua. Amin. Ya. Jadi terjemahan dari Inggris nama Yesus dan iman yang datang melalui dia itu yang telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Nama Yesus ada otoritas. Betul? Kalau kita mengucapkan nama Yesus itu di dalam nama Yesus yang memberikan otoritas kepada kita ya dalam nama dia. Iman yang datang melalui dia itu imannya Allah atau iman yang memindahkan gunung. Nah, saudara-saudari, inilah kita sudah mengerti. Di dalam kitab Rasul-Rasul tetap Petrus menjalankan ya otoritas ya waktu dia di luar ya, bukan di dalam perkumpulan orang percaya tapi di luar di umum untuk memajukan atau memberitakan Injil kerajaan Allah ya. Nah, saudara-saudari, jadi kita sekarang sudah mengerti dalam nama Yesus. Wah, kalau sudah keluar dalam nama Yesus, kalian tahu, kalian sudah otoritas penuh ya dalam nama Yesus. Nah, iman yang datang melalui dia, imannya yang memindahkan gunung, imannya Allah, keluarkanlah perkataan otoritas itu. Perintahnya keluar. Sembuhlah kau, bangunlah kau, ya. Nah, berjalanlah begitu. Atau setan keluar, ya. Nah. Jadi Petrus menyembuhkan orang lumpuh itu dengan menjalankan otoritas dengan imannya Allah. Nah, saudara-saudari, dari manakah Petrus belajar itu? Ulang lagi ya. Markus 11:22. Punyalah iman yang Allah punya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Nah, inilah imannya Allah, iman yang memindahkan gunung, iman seperti biji sesawi. Jangan sekali lagi bilang iman sebesar, iman seperti ya. Setelah Yesus mengutuk pohon ara itu, dia mengajar Petrus menjalankan otoritas dengan imannya Allah. Kalau punya otoritas, tapi kalau waktu keluar perintah tidak punya imannya Allah, artinya tidak percaya apa yang kita perintahkan itu akan terjadi, gak ada yang jadi. Di antara orang yang mendengar, balik lagi ke Alkitab, ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Nah, ini jadi kumpulan orang percaya. Gereja dilahirkan ya, betul tidak? Gereja. Nah, hari sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Gunung yang besar ya, luar biasa. Petrus sebelum kepenuhan Roh Kudus, waktu Yesus mau disalibkan, dia menyangkal Tuhan 3 kali. Sekarang, wah, waktu mau berjalan di atas air, tenggelam setengah jalan. Sekarang berhasil, saudara-saudari. Jadi kita itu harus minta ya kepada Tuhan, berdoalah ya. Minta kepada Tuhan, Tuhan penuhilah aku dengan roh-Mu, supaya aku penuh kekuatan. Bukan hanya untuk menyembuhkan orang saja, penuh kekuatan, penuh keberanian, penuh segala tenaga untuk menjadi saksi-Mu. Amin, haleluya. Ya. Tidak takut-takut lagi, tidak tidak ragu-ragu lagi. Jadi waktu kita dipenuhi Roh Kudus, inilah buktinya. Ya. Orang yang tadinya kucing tuh ngeong-ngeong menjadi singa mengaum-ngaum. Ya, ibaratnya begitulah ya. Jadi kita tidak jadi lemah sekali. Kita menjadi kuat. Haleluya. Haleluya. Ya.
Hasil mujizat ini adalah penuaian banyak jiwa-jiwa, sampai 5.000 orang lebih kan, laki-laki, belum yang dihitung perempuan, anak-anak ya, untuk kerajaan sorga. Hasil mujizat ini adalah di sini Petrus mentaati perintah Tuhan Yesus di Lukas 10 ayat 9. Sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Petrus menyembuhkan orang sakit dulu, habis itu baru memberitakan Injil. Nah, saudara-saudari, kalau Petrus tidak menyembuhkan orang itu, apakah orang akan berkumpul mendengarkan dia memberitakan Injil? Tidak. Ya, karena mereka heran, tiap hari lihat orang ini minta-minta, lumpuh di sana. Sekarang bisa bangun, berlompat-lompat lagi, memuji Tuhan. Apa yang terjadi maksudnya? Jadi saking keheranannya mereka berkumpul untuk melihat mujizat ini. Nah, Petrus ambil kesempatan untuk memberitakan Injil. Nah, saudara-saudari, inilah gunanya mujizat ya. Hari ini memang banyak orang ya, kalau mereka bisa menjalankan mujizat, tapi habis mujizat bukan memberitakan Injil, mereka kumpulin persembahan, diminta persembahan. Itu salah menggunakan otoritas Tuhan ya. Karena otoritas Tuhan untuk menjalankan mujizat adalah untuk memberitakan Injil, untuk memajukan, mendirikan kerajaan Allah di bumi ini, betul? Kalau habis mujizat terus pungut persembahan mah, nanti itu orang bisa celaka. Oh Tuhan, Tuhan, demi namaku, aku ini usir setan lah, bernubuat lah, entahlah apalah. Tuhan Yesus bilang, aku tidak pernah kenal engkau. Ya itu ya saya tambahin aja ke sono ya. Jadi kita kalau punya, kalau satu hari kita semua bisa menjalankan ini. Waktunya, tepatnya ya di mana? Sekarang kita latihan dulu. Ya. Petrus berapa kali gagal? Usir setan gagal, betul tidak? Sampai bapak anak itu ngadu-ngadu sama Tuhan Yesus sampai marah-marah, betul? Jalan di atas air, waktu sudah diperintahkan Tuhan, tenggelam lagi di tengah jalan, di tengah laut. Tuhan marah lagi. Hari ini dia dipenuhi Roh Kudus, dia sukses. Amin. Haleluya. Nah, mujizat yang kedua, Eneas disembuhkan. Kisah Rasul-Rasul pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang kurang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. 8 tahun berbaring di tempat tidur. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Ya. Nah, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Ya, itu satu perintah, juga mungkin nubuatan ya. Iya, perintahlah. Tuhan Yesus sembuhkan engkau. Bangun. Juga Yesus menyembuhkan engkau artinya dalam nama Yesus juga ya, betul tidak? Bangun, bereskanlah tempat tidurmu. Otoritas atau karunia? Apakah Petrus berkata, oh Bapak, dalam nama Yesus, aku perintahkan orang ini bangun. Tidak. Langsung ya, terhadap orang sakit, Yesus menyembuhkan engkau. Ini kepada orang itu, bangun. Bereskan tempat tidurmu. Petrus berbicara dalam bahasa roh, nggak ada bahasa roh. Langsung masuk, langsung ditembak, ceritanya begitu. Apakah ada tindakan yang diarahkan kepada Bapa di atas, atau ada doa, ada haleluyanya, atau ada ini itu? Tidak cerita ya panjang lebar. Nanti baru cerita. Selesaikan dulu kesembuhannya ya. Kesembuhannya dijalankan dulu. Mujizatnya dijalankan dulu. Dinyatakan dulu. Udah gitu orang udah heran pada kumpul. Nah, kita beritakan firman Tuhan. Tetapi dengan karunia kesembuhan ya, mungkin ada ya, berbahasa roh, berdoa
kan? Ya, menaikkan puji-pujian. Nah, biasanya terjadinya kalau karya kesembuhan kayak begitu, ya di dalam gereja kan. Nah, Eneas ada di mana? Eneas ada di luar. Ya, Petrus lagi keliling-keliling kan, ketemu Eneas kan, langsung ya jalankan otoritas. Sekali lagi Petrus memakai otoritas untuk menyembuhkan. Kenapa? Apakah konteksnya? Konteksnya adalah di luar gereja, di luar kumpulan orang-orang percaya. Ya. Petrus tidak mencampurkan doa dan perintah. Ya, tadi tidak. 100% tindakan raja. Ya. Keluar perintah dengan otoritas, dengan imannya Allah. Seketika itu juga, nah ini balik lagi ke Alkitab, bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Ini untuk orang-orang yang mundur ya di dalam Tuhan ya. Nah, kemarin saya lagi baca dengan Pak William, waktu Tuhan Yesus mau dipantaikan di kayu salib, Pilatus itu ya, orang Romawi itu yang ada di Yerusalem berkata, maukah aku bebaskan Barnabas atau raja Yahudi ini? Orang-orang Israel itu yang berkumpul di sana, orang-orang Yahudi, yaitu dengan imam-imam mereka, kami tidak punya raja yang lain kecuali Caesar. Kecuali raja Rom. Waduh. Saya bilang, benar-benar mereka itu murtad ya. Seharusnya raja mereka kan adalah Tuhan, betul. Kalau nggak mau bilang raja Yahudi itu Tuhan Yesus, mereka kan marah ya sama Tuhan Yesus katanya. Tapi mereka juga tidak bilang raja kami adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tidak bilang begitu. Tidak ada raja yang lain kecuali raja Romawi adalah raja kami. Nah, mereka aduh, betul-betul ya. Nah, jangan kita begitu ya. Nah, waktu itu lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Karena waktu ini belum lama ya daripada apa yang terjadi kan di Yerusalem itu ya. Mereka berbalik kepada Tuhan. Sekali lagi sesuai dengan Lukas pasal 10 ayat 9. Sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Jadi sembuhkan orang dulu. Terus baru beritakan Injil. Hasilnya banyak. Banyak berbalik kepada Tuhan. Hasil mujizat ini adalah penuaian banyak jiwa-jiwa untuk kerajaan surga. Amin. Nah, di sini ada keseimbangan ya, menantikan rema sebagai bimbingan Tuhan, ya, atau oleh iman saja menjalankan otoritas yang sudah diberikan Tuhan kepada kita untuk menjalankan maksudnya, menjalankan tujuannya berdasarkan logos ya. Nah, logos itu artinya firman Tuhan yang sudah tercatat di dalam Alkitab. Ya. Kalau rema itu kita dengar. Nih begini, nih begitu Tuhan kasih. Ya. Pimpinannya dengan kita bisa mengetahui di dalam hati kita atau kita bisa mendengar ya. Atau kita bisa mengerti langsung. Itu rema. Kalau logos itu sudah dicatat, sudah di dalam Alkitab ya. Nah, mari kita cari keseimbangan ini. Ada orang bilang, kalau mau menyembuhkan orang, tunggu rema dulu. Mesti tunggu bimbingan Roh Kudus ya. Ada firman Tuhan. Mungkin belu tengkuk kita tuh berdiri gitu ya. Kita gemeteran nih sekarang. Wah, kita sudah Tuhan nih mau berbicara, kita jadi gemeteran ya, atau kita jadi goyang-goyang ya. Atau
Ya, begitulah ya. Menantikan rema. Ya. Oh, ini ada bimbingan. Nah, saudara-saudari, menyembuhkan orang sakit memang ada banyak caranya. Ya. Ada yang berdasarkan otoritas, juga ada yang berdasarkan roh. Ya. Roh Kudus yang membimbing, memberikan petunjuknya pada waktu itu. Rema. Ya. Karena ada orang yang berkata, jangan kamu semena-mena aja, siapa aja disembuhkan, siapa saja dilayani, harus tunggu rema dulu, oke? Ini dia punya dasarnya. Dari Yohanes pasal 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka yang mau menunggu rema ini nih dari sini nih. Alkitabnya. Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Betul kan? Yesus tidak bisa mengerjakan apapun dari sendiri. Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Betul? Kita juga sama kan? Sesungguhnya kita tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diri kita sendiri. Jikalau kita tidak melihat Tuhan Yesus mengerjakannya. Betul? Sebab apa yang dikerjakan Tuhan Yesus, itu juga yang dikerjakan kita. Ya. Karena Tuhan Yesus bilang, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Aku di dalam engkau di dalam aku. Nah, sama ya. Sebab Bapa mengasihi anak. Dan Bapa menunjukkan kepada Yesus segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepada Tuhan Yesus pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Ya, Tuhan Yesus kasih tahu kita Bapaknya. Nah, sama juga. Sebab Tuhan Yesus mengasihi kita kan. Dan Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita kan segala sesuatu yang dikerjakannya. Betul? Yohanes 14 ayat 12, orang yang percaya kepadaku juga akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan kan. Bahkan Tuhan Yesus akan menunjukkan kepada kita pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi, betul? Yohanes 14, 12. Malah akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Amin ya. Sehingga kamu menjadi heran. Amin. Kita semua menjadi heran. Haleluya. Orang yang menyaksikan itu menjadi heran, betul? Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Apa artinya ini? Bapak membangkitkan orang mati. Ya memang hidup itu ada di dalam Bapak. Tangan Bapak kehidupan kita ya. Kita punya napas semua. Dia bisa menghidupkan karena dia punya otoritas ya. Nah, anak juga bisa menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi ini otoritas kalau diberikan dari Bapak kepada anak, anak boleh menjalankannya ceritanya semau dia. Betul tidak? Barang siapa kan yang dikehendakinya. Saudara-saudari, kalau otoritas itu sudah diberikan, kita bisa menjalankan otoritas itu menurut apa yang kita kehendaki. Aku mau jalankan, aku jalankan. Aku tidak mau jalankan, aku tidak perlu jalankan. Ya. Tetapi ingat, kita harus melakukannya menurut apa yang dimaksudkan kan? Ya, oke, itu betul. Nah, jadi kalau otoritas sudah di tangan kita, kita bisa pakai, tapi pakainya yang benar. Ya. Jadi Bapak tidak menghakimi siapapun. Bapak kan yang di dalam Yesus tidak menghakimi siapapun karena otoritas itu sudah diberikan seluruhnya kepada anaknya, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu, otoritas untuk menghakimi seluruhnya diberikan kepada anak. Demikian juga Tuhan Yesus memberikan kita otoritas itu, walaupun tidak semuanya. Ya, kita tidak punya otoritas sebesar Tuhan Yesus tidak. Bapak Yesus
Ya, mereka itu di atas ya. Kita masing-masing ini tubuhnya, setiap orang diberikan sebagian otoritas ya. Saya tidak berani bilang, oh kami punya otoritas sebesar Tuhan Yesus. Nah, apa kita bisa bangkitkan orang, setiap orang yang di kuburan? Kan nggak mungkin. Tapi Tuhan Yesus bisa kan bangkitkan semua orang yang di kuburan. Nah, itu akan terjadi nanti. Waktu dia datang kembali. Tetapi di sini dikatakan, Tuhan Yesus mau menghakimi siapa? Itu otoritas dia. Terserah. Bapak sudah berikan itu. Penghakiman itu. Seluruhnya kepada anak. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Ya. Nah, supaya semua orang ya menghormati anak sama seperti Bapa. Supaya semua orang menghormati orang-orang percaya sama seperti menghormati Tuhan Yesus. Dengan demikian menghormati Bapa. Jadi waktu kita menjalankan mujizat itu dengan otoritasnya, siapa yang dipermuliakan? Nama Tuhan Yesus, betul? Dan dengan demikian Bapa dipermuliakan. Ya. Nah, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan dengan demikian juga kita memperoleh hidup yang kekal di dalam kita. Haleluya. Nah, puji Tuhan. Wah, ini luar biasa. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya. Tuhan Yesus ya, Bapa memberikan kuasa untuk menghakimi. Karena ia adalah anak manusia. Ya. Sebab itulah Tuhan Yesus jadi manusia ke dunia ini. Supaya bisa berhubungan dengan kita. Supaya apa yang diberikan kepada Bapa, untuk Tuhan Yesus berikan kepada kita. Sebagaimana Bapa mengutus anaknya, anaknya mengutus kita. Kata Tuhan Yesus kan, bagaimana Bapa mengutus aku mengutus engkau. Haleluya. Nah, jadi otoritas itu juga sebagian ya. Kita semua sudah diberikan. Amin. Jadi kita perlukah tunggu lagi? Tuhan katakanlah memang ya ada waktunya. Tuhan apakah ini orang mau disembuhkan kalau kita di dalam kebaktian di gereja ya? Tunggu itu rema. Penting. Lain ya perkaranya. Kalau di luar sudah dikatakan. Kalau kita keluar sudah dikatakan kan, kuasa ini dan tenaga ini aku sudah berikan kepada engkau. Power and authority. Pergilah dan sembuhkan orang sakit dan beritakanlah kerajaan sorga kan. Jadi kalau kita waktu pergi keluar, karena kuasa itu, otoritas itu sudah diberikan kepada kita, firman sudah logos, sudah jadi, Lukas 9 ayat 1, jalankan saja. Ya, itu sudah jelas. Karena di sini Matius 28 ayat 18 Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya. Jadi waktu kita menyembuhkan orang sakit, kita berdasarkan otoritas waktu menginjil dan berdasarkan roh rema waktu kita berkumpul bersama-sama di dalam persekutuan gereja. Kira-kira begitulah ya. Ya saya bilang kira-kira lah, saya coba menjelaskannya. Itu juga dalam kita melayani Tuhan selama ini yang kita mengerti ya pada hari ini. Ya, logos dan rema. Logos itu sudah tercatat. Dan kata Tuhan Yesus, apa yang sudah tercatat itu dikatakan tidak ada satu koma atau satu titik yang boleh diganti. Nah loh. Puji Tuhan ya, saudara-saudari, logos itu luar biasa. Karena dengan logos lah langit dan bumi ini, alam semesta ini diciptakan, ya, tidak akan berubah. Rema itu datang sewaktu-waktu, waktu kita perlukan petunjuk yang lebih pada saat itu saja. Ya, tapi logos ini untuk selama-lamanya. Ya, saudara-saudari. Nah, jadi waktu kita pergi menginjil, kalau ada orang sakit, waktu penginjilan di luar ya, kita pakai logos. Artinya apa saja yang Tuhan sudah perintahkan kita jalankan saja. Waktu memberitakan Injil, sembuhkan orang sakit. Jadi nggak usah tanya, apakah ini kehendakmu Tuhan, orang sakit ini disembuhkan. Dalam penginjilan ya, tidak perlu.
sembuhkanlah. Karena sudah diperintahkan kan. Nah, kalau di dalam gereja ya ada lain lah ya. Orang-orang percaya semuanya. Oh, mungkin orang percaya ini masih berdosa, masih benci orang atau apalah dosanya, siapa tahu ya. Waktu itu mungkin Roh Kudus akan berkata, "Hei, orang ini ya, suruh dia bertobat. Jangan rokok lagi, jangan judi lagi, jangan pukul istri lagi." Ya. Suruh dia, nanti baru bisa sembuh. Suruh dia mengampuni orang. Suruh dia tobat. Nah, itu rema tuh. Jadi kalau kita tidak menerima itu, kita misalnya kita jalankan itu kesembuhan, kadang-kadang kesembuhannya nggak jadi kan. Tidak jadi. Nah, ini di dalam caranya nih rema berjalan ya. Kata-kata dari Tuhan itu, dari Roh Kudus itu membimbing kita untuk melayani orang itu. Nah, biasanya kejadiannya di dalam gereja. Kalau di luar, oh sudah jelas logos. Waktu beritakan Injil, sembuhkanlah orang sakit, usirlah setan. Itu udah jelas, udah dicatat. Itu nggak bisa berubah. Jadi tidak, kalau waktu kita penginjilan tidak usah ragu. Kalau ketemu orang sakit, sembuhkan sah, sembuhkanlah. Nah, kebangkitan Dorcas ini membangkitkan orang mati. Ya, ini yang Kisah Rasul-Rasul pasal 9 ayat 39. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas. Dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Dorcas ini anak Tuhan ya. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Karena mereka sedang menangis dan berduka cita. Ya, jadi ribut. Petrus mau ngapain suruh mereka keluar semua? Lalu ia berlutut dan berdoa. Oh, lain ya di sini ya, berlutut dan berdoa. Yang tadi dua mujizat, tidak ada lutut, tidak ada doa, langsung ibaratnya ditembak gitu. Perintahnya keluar kan, betul? Ya. Di sini dia berlutut dan berdoa. Semua orangnya disuruh keluar. Yang tadi di depan orang ya. Depan orang enggak waktu orang yang timpang itu di depan semua orang kan. Yang Enias ya dia masuk ke kamarnya ya. Tapi banyak orang juga dengar ya. Nah, di sini dia semua suruh keluar, berlutut dan berdoa. Di sini Petrus berbuat apa yang berbeda? Berlutut dan berdoa. Ngapain berdoa? Oh, Dorcas bukan saja sakit, udah mati. Mati dan sakit tuh berlainan, betul? Kalau masih sakit masih bisa sembuh ya. Kalau sudah mati ya ceritanya habis lah gitu ya. Ya. Nah, berdoa apa kira-kira? Kita pikir aja ya, bayangin. Oh, mungkin berdoa begini. Oh, Tuhan, apakah Dorcas ini anakmu? Ini, apakah kehendak-Mu untuk dia bangkit kembali? Ya, Petrus tahu kan Tuhan Yesus bangkit dan juga melihat anak. Dulu waktu Tuhan Yesus bangkitkan anak yang kecil itu, anak perempuannya priest ya, apa namanya priest. Well, anyway, membangkitkan anak perempuan yang sudah mati itu. Petrus pernah melihat. Jadi Petrus sekarang dia berdoa karena dia belum bersiap. Udah panggil suruh datang bangkitkan orang mati. Ini orang mati ini kan gunung yang paling besar, betul tidak? Bukannya sakit lagi sekarang. Kalau menyembuhkan orang sakit setiap hari, setiap saat ya, iya. Bagi Petrus ya sudah mudah ya ceritanya ya mudah. Ini bangkitkan orang mati ini gunung yang berlainan, ini gunung yang besar. Ya. Nah, apa tujuannya doa itu? Ya, yang macam begini tidak bisa keluar kecuali dengan doa dan puasa. Nanya di sini doa dan puasa. Doa. Oh Tuhan, sekarang kuatkanlah aku, berikanlah aku otoritas yang lebih besar dan tenaga yang lebih besar lagi. Waktu ini berbahasa roh untuk membangun iman. Betul? Siap. Berdoa.
Ampunilah segala apa yang engkau tidak sukai di dalam hatiku, ya, waktu itu. Berbahasa roh. Kemudian, selesai berdoa, ia berpaling ke mayat itu. Berpaling ke mayat itu, saya pikir mungkin juga Petrus bangun, ya. Sebetulnya karena kalau kita waktu keluar perintah, ya, kepada anjing kita, apa kita berlutut di depan anjing kita? Tidak kan? Biasanya kalau mau perintah tuh berdiri kan, ya, berpaling. Saya pikir nggak mungkin Petrus berlutut terus berpaling, ya, karena dia berlutut juga kan Petrus pakai biasanya jubah yang panjang. Pasti dia berdiri berpaling, ya, kepada mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Apa ini? Tabita, bangkitlah. Apakah Petrus berkata, Bapak, dalam nama Yesus kami perintahkan Tabita bangkit? Tidak, ya. Saya pikir begini, waktu habis Petrus, habis doa kan amin, ya, dalam nama Yesus, amin. Terus berdiri, berpaling, Tabita, bangkitlah. Saya pikir begitu. Kalau kita bayangkan, ya, gambarnya, Bapak dalam nama Yesus tidak ada. Lalu habis doa udah dalam nama Yesus, pasti dia bangkitkan Tabita dalam nama Yesus. Petrus tidak berbahasa roh waktu berpaling ke mayat itu. Waktu berdoa, iya. Mungkin. Petrus berlutut terus, tidak. Bangun berdiri, saya pikir. Matanya terbuka atau tertutup? Oh, lebih-lebih lagi. Jangan nanti mata kita tertutup, mayat itu bangkit, kita yang kaget lagi. Kita lagi yang jadi mayat. Itu hanya lelucon saja, ya. Matanya pasti terbuka biar waktu mau membangkitkan orang mati, ya. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Peristiwa itu tersiar ke seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Setiap kali dicatat, ya, menjadi banyak orang percaya kepada Tuhan. Karena ini terjadinya di luar, ya. Puji Tuhan. Amin. Tiga mujizat ini orang jadi percaya kepada Tuhan. Sembuhkanlah, sekali lagi dengan Lukas 10, sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Dua tahap yang berbeda dan terpisah. Berdoa, keluarkan perintah. Tidak dicampurkan. Nah, ya, jadi saudara-saudari berdoa dulu. Terus keluar perintah. Ya. Nah, jangan nanti berdoa, nanti perintah, berdoa, perintah, semua dicampur baur. Kalau kita bahasa Indonesianya jadi gado-gado, ya, semua dicampur. Jangan, pisah. Pisah, ya. Berdoa dulu. Karena berdoa itu kan kita kan lemah lembut, sangat rendah hati. Otoritas ada di tangan Tuhan, kan. Kita minta yang kepada berotoritas. Tuhan, aku kurang ini otoritas untuk membangkitkan orang mati ini, Dorcas ini. Berikanlah otoritas yang lebih berkuat untuk membangkitkan. Menguatkan kita juga kan waktu berdoa, ya. Kita tidak kuat, Tuhan yang kuat seluruhnya. Kekuatan itu berikanlah kepada kita. Nah, habis itu selesai dalam nama Yesus, amin. Bangkit kita, keluar perintah. Saudara-saudari, iman itu yang memindahkan gunung, masuklah semua. Jadilah gunungnya pindah. Orangnya bangkit, orangnya berjalan, amin. Orangnya sembuh. Pada tahap yang mana mujizat itu terjadi? Pada waktu doa atau pada waktu keluar perintah? Nah, bagaimana akibatnya daripada mencampurkan doa dan perintah? Ya, suam-suam kuku lah. Air panas dicampur air dingin. Ceritanya. Saudara-saudari, jadi kalau berdoalah dulu. Kuatkanlah imanmu dalam berdoa. Dengan bahasa roh. Dengan mengakui dosa kita. Kuatkanlah iman kita. Kuatkanlah iman yang memindahkan gunung. Habis doa, dalam nama Yesus, amin. Tebak itu musuh. Keluarkan perintah. Pindahkan gunung itu supaya masuk ke laut. Nah,
Puji Tuhan. Pak Elias, puji Ya. Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, boleh dikatakan memang luar biasa ketika Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan untuk pergi itu nyata ya. Jadi banyak hal, dan memang tolong doakan juga bahwa nanti menjelang Natal atau sebelum atau akhir bulan ini juga ada beberapa orang Muslim yang akan dibaptis ya. Yang dibaptis, dan itu juga ketika saya ketemu dengan orang-orang yang ini, mereka juga ada hal yang nggak bisa tidur karena ada dibikin orang, itu segala macamnya. Nah, yang saya ingin saksikan yang barusan dikatakan tentang masalah Rena. Nah, untuk Rena ini, ya buat saya boleh dikatakan itu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Karena itu menjadi nyata ya bahwa apa yang dikatakan ketika otoritas itu bekerja, itu luar biasa. Dan memang yang saya pakai pada waktu itu otoritas jarak jauh ya. Jadi saya hanya telepon pada Sep, dan waktu itu saya dengar yang namanya Rena ini dia sakit dan juga sudah dioperasi kistanya, tapi boleh dikatakan nggak berhasil. Sampai 10 hari dia nggak bisa minum, masuk obat atau minum air, itu keluar lagi. Sehingga kalau manusia mungkin kalau dilihat dia nggak minum 10 hari mungkin itu sangat berbahaya ya. Dan apakah bisa hidup nggak manusia itu? Dan ternyata memang Rena pada akhirnya dia menghadapi boleh dikatakan menghadapi dia kebingungan, dia nggak bisa apa-apa, dan dia katakan dia ada di lorong yang gelap. Ya, karena apa ya, mungkin menghadapi alam maut seperti itu. Dan ketika saya mendengar bahwa dia meninggal, dan ternyata dia sudah meninggal, dan dari 4 masjid sudah diumumkan. Nah, saya dengar dari Pak Dasep, nanti juga bisa langsung dengar kesaksian dari Pak Dasep. Dan juga ketika itu ada beberapa, atau seperti dikatakan, orang-orang dari kesehatan yang melihat ini memang dia sudah meninggal. Dan sudah dimandikan, tinggal dia akan dibungkus, mungkin langsung akan dimakamkan. Karena bagi agama di seberang ini kan setiap meninggal nggak boleh lama-lama, jadi harus segera dikuburkan. Jadi sudah membuat papan, yang saya dengar sudah membuat itu. Nah, lalu saya kontak pada Sep ketika saya pulang waktu itu dari mana? Dari Papua. Saya dengar bahwa ada berita duka, ya, berita duka cita, dan kata istri saya itu Rena. Saya kaget, oh Rena, masa, katanya ya. Dan akhirnya dia berdiam diri. Lalu kata istri saya, katakan, kenapa kok diam saja, katanya. Merenung, bukan merenung maksud saya. Ini saya bilang, ini Rena udah dekat dengan saya, bahkan saya rindu keluarganya juga ikut dimenangkan seperti itu. Yaitu dari kakak adik keluarganya ya, dari kakak-kakaknya. Nah, setelah itu saya coba telepon Pak Dasep. Saya telepon Pak Dasep karena jarak saya dengan Pak Dasep itu bisa 2 jam perjalanan. Mungkin 2 jam setengah ya pada waktu itu, karena Bandung dengan Pangalengan nih. Sekarang saat ini saya ada di Bandung, Pak Dasep ada di Pangalengan nih, berbeda tempat nih saya. Pak Dasep saat ini ada di Pangalengan bersama Bu Imas. Nah, akhirnya saya boleh dikatakan pada waktu itu daripada saya harus ke Pangalengan mungkin akan terlambat ya. Karena jaraknya itu mungkin sudah dikuburkan. Jadi saya angkat telepon. Saya bilang, Pak Dasep, lagi apa? Lalu kata Pak Dasep sedang mengumpulkan uang untuk melayat. Ya. Melayat karena yang meninggal, Rena. Terus saya bilang, jangan dulu mengumpulkan uang, udah berhenti dulu, saya bilang gitu. Nah, kasih tahu sama Rena, saya bilang gitu, bahwa nanti ditunggu oleh Pak Elias, maksud saya supaya dia bisa ketemu di rumah sakit Immanuel di Bandung, jadi disuruh bawa ke Bandung. Pada saya bingung kan, dia bilang, Pak sudah meninggal, katanya. Ya saya tahu sudah meninggal, itu masalahnya. Nah, dia juga dia beberapa kali bilang sudah meninggal gitu. Ya, akhirnya kata Pak Dasep, ya sudah karena Pak Elias yang menyuruh. Nah, ini ada kerjasama yang baik. Yang menyuruh sebagai hamba Tuhan, dia katakan saya siap sebagai prajurit Tuhan. Dia bilang kan.
saya akan laksanakan apa yang diperintahkan oleh Pak Elias. Nah, saya katakan jangan pergi sendiri, tapi pergi dengan istrinya, dengan Bu Imas. Karena memang di sana ternyata ada bagi tugas. Nah, lalu mereka berangkat ke tempat yang meninggal itu, yaitu Rena. Lalu akhirnya yang namanya Pak Dasep, dia parkir motor, dia langsung ketemu bapaknya yang hampir pingsan ya, semaput ya, tidak sadar karena anaknya yang meninggal ini. Lalu dia bicara dengan bapaknya, sedangkan Ibu Imas masuk ke ruangan tempat jenazah. Nah, tempat jenazah itu yaitu tempatnya yang namanya rumahnya daripada keluarga Rena. Nah, di sana sedang dibacakan surat Yasin, yaitu surat yang memang bagi orang meninggal dibacakan surat itu. Ya, bagi keluarga daripada Rena dan semua ibu-ibu semua hadir di sana. Nah, tapi saya nggak mengerti juga ya, Bu Imas begitu berani dia masuk ke ruangan itu, dia karena ada rasa mendorong, lalu dia pegang tangannya Rena ini, dia mau berdoa, tapi kata kakaknya jangan, katanya, karena di situ dijaga oleh kakaknya Rena. Jangan, ini katanya nanti kalau sudah meninggal, buat apa didoain lagi kan? Ini juga lagi berdoa. Tapi semua orang yang ada di sekitar situ jadi berdiam, doanya berhenti. Karena Bu Imas ini yang hadir di sana. Nanti bisa tanya sama Bu Imas. Dan ketika apa yang dijalankan itu tentang otoritas itu ya terjadi. Dan ketika dia pegang, lalu bilang dalam nama Yesus 3 kali, Bu Imas itu, dan tangannya mulai bergerak. Baru matanya melihat. Ya. Dan dari mulai tangannya bergerak, matanya melihat, lalu dia katakan, Rena ditunggu sama Pak Elias, katanya. Dia langsung ngangguk. Dan semua orang di sana ya kaget ya melihat hal seperti itu. Karena orang yang sudah dipersiapkan untuk dimakamkan, tapi ada perubahan baru, yaitu yang meninggal hidup lagi ya. Tapi boleh dikatakan inilah orang-orang yang seperti Pak Dasep, Bu Imas, bagaimana mereka berani untuk menjalankan ini. Dan tidak ada rasa apa-apa ketika saya suruh dengan otoritas, dan memang saya perintahkan dengan otoritas, jadi nyambung ya. Nyambung kepada Pak Dasep. Pak Dasep akhirnya tadinya dia mungkin bingung, sudah meninggal, tapi dia katakan, siap. Ya, kata Pak Elias yang menyuruh, siap. Sebagai prajurit, dia bilang gitu kan. Prajurit yang siap melaksanakan. Dan dilaksanakan. Dan itu hebat, luar biasa terjadi. Nah, dan singkat cerita, ya boleh dikatakan semua juga kaget. Ya, nanti mungkin bagaimana Bu Imas akan juga bisa ditanya nanti ya. Dan yang berikutnya, akhirnya berangkat mereka ke Immanuel. Nah, saya pergi ke rumah sakit juga ke Immanuel. Nah, maksud saya pergi ke Immanuel itu, pikir saya dia sudah 10 hari ya tidak minum, itu harus diinfus. Ya, dan pikir saya juga mungkin harus diobati. Itu pikiran secara ya waktu itu secara manusia ya, dan yang penting saya bisa ketemu. Dan udah sampai di rumah sakit, saya kaget ternyata yang datang bukan satu mobil, banyak mobil. Saya tanya pada saya, ini semua orang yang lagi berdoa ikut juga ke rumah sakit katanya. Bahkan tokoh masyarakatnya itu RW-nya dia dikenakan oleh Pak Dasep sampai dia peluk saya, dia cium saya, bahkan dikatakan saya juga ingin didoakan gitu. Atau pas saya kenal ini Pak Elias karena gitu. Itu dari RW yang melihat pada saat itu yang ikut ke rumah sakit. Saya bingung, banyak orang. Nah ternyata semua ikut, katanya waktu yang doa itu pada ikut ke rumah sakit. Dan akhirnya saya daftarkan masuk ke rumah sakit, ketemu Rena. Ya Rena agak lemas ya. Agak lemah bersama dengan keluarganya, dengan kakaknya, dengan bapaknya juga. Lalu saya pikir ini saya daftar supaya dirawat dulu di rumah sakit ketika itu. Dan boleh dikatakan akhirnya istri saya dan kami berdoa lagi buat Rena pada saat itu. Dan Rena akhirnya dimasuk ke ruangan untuk perawatan. Dan ternyata yang saya kaget dari perawatan di rumah sakit itu, mereka menolak. Loh ini kenapa? Ini saya udah daftar nih semuanya, kenapa ditolak? Saya agak emosi ya, kenapa ditolak? Dan ternyata memang ada rencana Tuhan. Jadi Tuhan memperlihatkan sebetulnya ke rumah sakit itu hanya sebagai jembatan aja ketemu, bukan untuk berobat. Karena Rena ini sudah bangkit.
dari kematian. Dan yang saya tahu, orang yang meninggal, yang dibangkitkan oleh Tuhan itu, Tuhan kasih organ baru. Seperti Lazarus sudah berapa hari itu. Ya, kan harusnya sudah, secara kedokteran mungkin nggak mungkin ya, tapi sudah berapa hari dia bisa bangkit lagi. Dan Rena juga sama. Dan akhirnya waktu saya tanya, bagaimana Rena? Dia bilang, saya ingin pulang, saya nggak mau dirawat. Loh, kenapa sebenarnya ini harus ini? Enggak, dan ternyata memang dia harus pulang. Karena ini juga ribut di sana, dan memang Tuhan tidak izinkan itu untuk dia dirawat di rumah sakit karena sudah disembuhkan, karena otoritas sudah bekerja gitu. Jadi boleh dikatakan itu sudah Tuhan selesaikan. Dan puji Tuhan, akhirnya nggak lama kemudian orang-orang yang lagi menunggu itu, lalu saya katakan pada saya itu mereka dari desa mungkin siapin apalah. Nah, ini saya suruh beli kopi, suruh beli. Nah, istri saya ini yang sibuk beli roti untuk menjamu orang-orang yang tadi berdoa di rumahnya Rena. Jadi kesian kan mereka sampai tengah malam ada di rumah sakit. Ya udah, kita jamu mereka juga di rumah sakit. Dan akhirnya Rena kembali pulang dengan tidak diberi obat apa-apa, dan mungkin juga ya mau diobatin apa ya? Karena udah otoritas yang bekerja. Apa yang mau diobatin? Ya, saya pikir dia harus dirawat, dan ternyata dia bilang tidak. Dan 3 hari kemudian saya ketemu Rena, dia udah naik motor. Ya waktu dia 3 hari itu dia naik motor, saya ke Pengalingan, dia udah naik motor, ketemu saya sehat keadaannya. Dan ternyata saya pelajari, oh iya, ketika seseorang dibangkitkan oleh Tuhan, Tuhan kasih organ yang baru. Bahkan yang namanya dia kena kista, ya, kanker kista ini, dan bekas operasi itu tidak ada bekasnya semua. Dan semuanya diperbaharui. Ya. Dan itu nanti selanjutnya bisa tanya juga sama siapa, mungkin ada Pak Dasep atau ini, karena memang saya jaraknya jauh nih, saya di Bandung, Pak Dasep ada di Pengalengan gitu hari ini. Ya, itu yang kami lakukan, bagaimana otoritas itu luar biasa. Kita gunakan, tapi sekali lagi tentu ada goalnya. Goalnya apa? Mereka dibaptis. Semuanya dibaptis dan ikut nama Tuhan. Dan memang itu terjadi luar biasa. Dan besok harinya juga yang saya tanya, Bu Imas cerita, dia ke sekolah, ngantar anaknya, itu ibu-ibu di sekolah ribut. Kemarin dibilang ada mujizat, ada orang mati bangkit lagi. Nah, dibicaranya sama Bu Imas, Bu Imas sendiri yang berdoanya, gitu, yang berdoanya. Ya. Jadi Bu Imas sendiri yang berdoanya, tapi mereka ngomong tuh kemarin ada yang ini, oh iya kata Bu Imas, Bu Imas yang berdoa. Ya. Ya, waktu itu baru jadi, maksudnya ya Bu Imas tidak berdoa seperti orang berdoa, dia langsung datang dengan otoritas. Dia langsung dengan dalam nafas 3 kali, nanti bisa juga ada kesaksian dari Bu Imas. Tapi dalam hal inilah yang saya lihat luar biasa ketika kita lakukan ya, dengan iman sebesar biji sesawi, tapi dengan yakin, ya, dengan tidak istilahnya ragu-ragu, ya, seperti tadi dikatakan seperti Petrus yang ragu-ragu akhirnya tenggelam dan segala satunya. Tapi kita lakukan dengan siap, ya, dengan tidak melihat kiri kanan. Tapi apa yang Tuhan sudah perintahkan dilakukan. Ya, dan itu ternyata terjadi. Yang mati pun dibangkitkan. Nah, apalagi kalau yang sakit-sakit, itu sudah nggak terhitung ya. Dari jarak jauh pun, dari banyak telepon saya bilang pegang kakinya, dengerin suara saya, bagaimana saya akan bicara, dan dia yang pegang karena jarak jauh. Hanya berapa detik yang tadinya dia kakinya nggak bisa berjalan, hanya bisa loncat. Berjalan seperti itu. Nah, ini salah satu tentang bagaimana yang dibangkitkan tadi yang namanya Rena. Ya mungkin itu kesaksian yang saya ini kan, tapi yang melaksanakannya adalah Pak Dasep dengan Bu Imas. Karena kalau saya lakukan, saya harus berangkat ke sana, mungkin akhirnya jadi terlambat. Ya. Karena itu akan segera dimakamkan ya, karena sudah sudah dipersiapkan. Tapi ketika Bu Imas datang atas perintah yang namanya otoritas bekerja, dan Bu Imas juga bukan berdoa ya, dengan perintah otoritas, ya nanti tanya ke Bu Imas bagaimana dia bicara dengan Rena. Ya, dia bicara langsung dalam nafas 3 kali, bangun katanya. Bangun. Ya, bukan berdoa tapi langsung perintah. Dan bangun, dan tangannya mulai bergerak. Dari tangannya bergerak, nah waktu dipegang tuh kayak es tangannya, udah dingin, ya, karena memang jenazah.
tapi tangannya ini boleh bergerak dan itu terjadi. Ya mungkin itu yang saya bagikan tentang masalah Rena gitu ya, tentang Rena ini. Nah, mungkin saya kembalikan bagaimana Ibu Lucy masalah tadi Rena, mungkin tadi ada Pak Dase juga ada Bu Imas. Kan. Puji Tuhan waktu itu saya berangkat dengan istri saya, sesampai di sana dikarenakan udah meninggal, udah ada papannya. Kalau di sini mah pakai papan, kalau mati bukan ini, udah Renanya udah pakai samping batik, kalau ditutup dengan samping kain batik kalau di ini ya. Sampai di sana saya karena kan saya perlu sama orang tuanya dulu, maksudnya dikarenakan kalau di sana mah ada hansipnya, semua tokoh masyarakatnya, apalagi masyarakatnya udah berkumpul dikarenakan mau pemakaman Terena, dan saya sampai di sana saya langsung ke orang tuanya yang lagi pingsan. Istri saya nggak tahu, saya ada langsung berani masuk ke ruangan itu orang yang sudah meninggal ya. Sekarang istri saya yang menerangkan tentang Terina ini meninggal, karena saya juga penasaran karena Bapak Elias suruh untuk dibawa ke rumah sakit Immanuel ke Bandung. Saya juga ada penasarannya waktu itu teh. Ya sekarang Bu Imas yang langsung ke Terena. Ya. Saya itu disuruh Bapak ke Terena, tapi saya ya merasa saya masuk ke ruang Terena jenazah itu, saya rasa ada yang mendorong gitu. Terus saya ke sana banyak yang lagi berdoa, katanya baca Yasin gitu. Terus saya bilang, maaf, saya mau berdoa ke semua orang gitu. Tapi sama orang teh banyaknya yang bilang, oh itu mah udah meninggal katanya teh. Tapi saya teh, oh iya biarin gitu kata saya teh. Saya mau berdoa aja. Saya deketin Rena ke telinganya, pegang tangannya, saya teh. Terus bilang saya begini ke Rena teh. Dalam nama Yesus, 3 kali saya bilang ke Rena, bangun kata saya teh gitu. Udah gitu teh Rena teh dipegang teh tangannya teh bergerak sedikit-sedikit, tapi saya teh nggak ngerasa apa-apa, kayak ada suatu roh di saya teh, nggak ada takut gitu, nggak ada. Kenapa kalau dulu mah saya takut gitu, tapi ini mungkin ada roh Tuhan mungkin. Saya bilang dalam nama Yesus 3 kali, Rena kata saya teh bangun, kata saya teh Rena bangun 3 kali teh gitu. Tapi terus Renanya itu tangannya bergerak, saya juga oh kenapa ini teh kata saya teh tangannya teh bergerak, terus saya juga kaget gitu. Terus Renanya juga sedikit-sedikit itu matanya teh sedikit-sedikit buka matanya Rena. Kata saya bilang begini, Rena bangun, ini ingat sama ibu, kata saya teh bilang ibu ini. Rena teh mengangguk, iya kata. Oh gitu, bilang Rena teh mengangguk gitu. Saya bilang, oh iya, saya itu sempat minta air ke kakaknya. Airnya itu, terus saya dikasih air ke udah begitu Rena, iya sudah. Kata saya, Rena udah bangun. Terus saya bilang, kata Bapak Elias suruh ke Bandung, kata saya begitu Bu. Sudah. Ya saya bangga sudah melihat bangun, dan saya juga ini ya yang kata Bapak rohani saya harus dibawa ke Bandung, dan saya langsung persiapkan mobil. Kalau di kampung kan lumayan susah cari mobil dulu,
sudah siap mobil, saya berangkat. Yang itu juga ikut semua tokoh-tokoh puji Tuhan itu juga ya, ada berkatnya. Jadi maksudnya semua masyarakat, tokoh RW-nya, hansipnya kalau di kampung mah, RT semua mau tahu ini teh apa, mujizat apa, dan dia juga mau kenal sama Pak Elias. Seperti begitu kesaksian Teh Rena, kami ucapkan syukur Ibu, Bapak yang saya Tuhan Yesus kagumi maksudnya pada hari ini.